gue nggak tahu ya guys ya, kepotong apa enggak videonya. Soalnya baterai sekarat, nanti kalau kepotong gue ganti baterai deh. Males guys gantinya, udah di jalan anjir. Jadi di video kali ini gue bakalan bahas gimana pakai GSX harian, cocok nggak? Tidak guys, lagi di Jakarta ya guys ya. Langsung gue sudah di poinnya di awal ya. Tapi kenapa nggak cocoknya? Ini sekali lagi menurut ya, by experience gue ya guys ya. Ntar kita lanjut setelah lampu merah, gue. Oke, kita lanjut ya guys. Nanti gue kalau agak sepin gue ganti baterai deh. Habis anjir baterainya. Oke guys. Oke lanjut. Jadi gimana sih pakai GSX terutama di Jakarta ya guys ya. Wah kacau guys. Nih ya. Yang pertama tuh kalau dari segi body ya, jujur GSX ini paling enak guys dibandingkan kalian CBR atau R15. Body ya, dari body nah karena paling kecil, paling ringan, terus juga terkencang juga di kelasnya guys ya, tanpa kalian oprek-oprek mesinnya. Ini motor udah OP banget guys. Nah buat nyalip tuh juga enak sih guys sebenarnya GSX tuh, bukan yang ribet gitu. Dengan catatan ini kupingnya kalian bungkam dulu guys, kalian tutup dulu ya, karena kalau kupingnya lebar ya gitu guys, kalian sisanya nyalip karena lebar banget guys apa spionnya tuh. Makanya kalau macet ya ditutup, ntar kalau emang udah nggak macet ya dibuka kalau kalian kan buka. Cuman karena gua tidak pengen membuka, jadinya tidak gua buka. Yang diikutin ya guys ya karena seharusnya dibuka. Tapi kalau buat macet jangan lupa guys, asli, karena rapat sendiri ntar kelebaran guys kupingnya tuh. Sebenarnya enak-enak aja sih guys kalau buat dari segi body ya, karena ramping, ringan, terus juga enak lah buat nyalip gitu. Nah yang kedua adalah posisi riding. Yang bikin tidak nyaman adalah posisi riding. Kenapa? Karena kalau kalian macet-macetan dengan motor yang seperti ini, ya semua motor sih guys tetap kayak kalian mau pakai CBR, kalian mau pakai R15 sama aja sih guys, tetap pegel gitu. Cuman gue tidak tahu sepegal apa ketika pakai CBR atau R15, karena pertama gue tidak punya, dan yang kedua gue belum pernah coba. Temen gue ada CBR, cuman emang gue belum pernah coba dan belum pernah naikin gitu. Jangan bener-bener nggak nyaman guys, asli. Kalau kalian tuh bawa GSX tuh macet-macetan, posisi ridingnya tuh menguji tangan kalian guys ya. Kalian tuh serasa kayak apa ya, serasa kayak kalian tau gak sih alat olahraga yang digini-giniin gitu. Nah kayak gitu guys, kalau lagi macet neken kopling harus kayak gitu kan, berat banget guys. Gue tuh ada beberapa tips juga sebenarnya kayak buat ngurangin pegal, tapi itu nanti gue kasih di akhir ya guys. Sebenarnya ada konten khususnya juga sih kalau kalian mau nonton, cuman gue lupa deh kalau nggak salah di kelebihan kekurangan Lolling Kit apa cara ngurangin pegal GSX ya, pokoknya ada deh konten lengkap ya, gue cek deh. Nah jadi apa sih yang bikin ini, yang bikin kayak nggak enak gitu di mananya gitu, posisi ridingnya. Karena ya itu tadi gue bilang, tangan kalian tuh kayak nge-gym gitu loh guys, kayak kalian tuh, gue pernah fase dimana tangan gue tuh sampai gemeteran guys, sampai kayak neken kopling tuh udah saking capek tangan gue tuh sampai geter anjir, sampai kayak help gitu. Tangan gue kalau bisa ngomong help, dia ngomong guys, teriak help gitu. Nanti untuk nguranginnya gue kasih di akhir ya guys ya, buat video, buat apa ya, buat apresiasi kalian yang nonton sampai akhir. Nih by experience gue ya guys ya, posisi ridingnya bikin gak enak gitu kalau buat macet-macetan.
Jadi menurut gua kalau kalian buat harian pakai GSX, yang paling pertama adalah pertimbangan itu posisi riding. Asli guys, ini gua nggak gimmick, nggak apa, asli, nggak bohong. Pertimbangan posisi riding. Nah, yang ketiga adalah dari konsumsi bahan bakar. Sebenarnya kalau dari konsumsi bahan bakar ya, GSX sendiri tuh dibilang irit kok guys. Ini ntar gue kasih lihat deh konsumsi bahan bakar kok. Ntar kita lurus aja guys ke arah sana deh. Ambil kiri aja guys, karena kita melurus. Apa tuh, kenapa ya? Keton. Sorry. Liatin bocil anjing, malu sendiri kok, goblok. Lanjut guys, konsumsi bahan bakar ya, GSX tuh irit kok guys. Irit banget. Karena perbandingannya motor gua karbu ya guys, jadi irit sih menurut gua. Dan nyaman aja kok dipakai gitu, enggak maksudnya nyaman. Dan GSX tuh ini kok guys, apa namanya tuh, bahan bakar lumayan irit lah. Cuman gua nggak tahu ya kalau dibandinginnya sama motor sekelasnya, karena yang gue tadi, mungkin kalau kalian yang punya CBR atau kalian punya R15, kalian bisa compare aja sama nanti gue kasih lihat deh bahan bakar per liter gue berapa, kalian bisa compare gitu, irit apa enggak hitungannya guys. Dengan catatan di sini gue bawa tidak ugal-ugalan ya guys ya, gue bawa selalu dengan RPM rendah, gue tidak menggunakan RPM tinggi. Gue bawa kayak gini sih, yang kalian biasa di vlog gue aja ya, gue bawa standarnya gitu guys, enggak yang kebut-kebutan, enggak yang dibilang pelan juga enggak, dibilang kenceng juga enggak. Oke guys, kita lanjut guys. Tuh, buat kalian pengen lihat konsumsi bahan bakar ya, semoga kelihatan ya. 40 km per liter gitu. Menurut kalian tuh irit apa boros guys? Tuh. Nah, setelah bahan bakar tuh apalagi yang sekiranya ngaruh ke riding ya. Performa ya, saya kalau motor ini sih jujur ya, kalau dari segi performa gue nggak tahu. Tapi kan kalau secara di atas kertas motornya ini paling kencang di kelasnya gitu. Jadi kalau kalian mungkin kalau agak kebut-kebutan gitu atau jalan lancar, aman-aman aja sih guys. Intinya tuh kalau jalan lancar tuh aman aja, kecuali kalau jalannya udah mulai macet. Nah itu kalau yang kalian lewatin tuh macet, apalagi kalian kerja tuh capek gitu ya, fisik gitu, mungkin kerja fisik buat GSX terus kalian pulang naik GSX, nyiksa sih guys, itu nyiksa diri namanya. Mungkin kalau kalian kerja PP kayak cuman kayak ke kantor, terus di kantor kalian cuman di kantor aja gitu, kayak nggak kemana-mana, mungkin bisa dipertimbangin lah gitu, dibandingin kalian yang udah di kantor kan kayak harus muter-muter lagi gitu di kantor. Apa dulu kayak gua surveyor apa CMO gitu ya, nggak worth it guys, walaupun irit ya, cuman capeknya itu kayak nggak worth it gitu guys. Sama minusnya itu adalah motor ini kalau tanjakan, mungkin kalian lihat deh yang video gue yang di Jakarta Bogor, trip Jakarta Bogor, itu buat tanjakan itu guys, kerja keras motornya kalau tanjakan. Itu minusnya guys ya, di putaran bawahnya tuh
kurang guys GSX tuh. Kalau RPM kecil tuh tenaganya dari tengah ke atas soalnya kan dia. Tapi ya ada solusi sih sebenarnya, kalian ganti gear gitu, diperkecil apa dipergede gitu, gue lupa deh. Kalian cari tentang motor, gue mungkin kalian jauh lebih paham lah dibandingin gue, soalnya gue bukan nggak ngerti motor juga guys, pakai aja, motor juga nggak gue apa-apain. Karena gue tipe mungkin kalau mau modif gue tipe modif look sih guys, nggak tipe mesin gitu-gitu. Mesin gue pertama gue nggak ngerti, terus yang kedua juga mau ganti apa gue bingung, soalnya bawa motor gue pelan gitu. Nanti kalau dari look gue oke lah, tampilan biar enak aja di mata ngeliatnya gitu. Tapi ya sejauh ini gue pakai GSX ya, karena memang gue jarang keluar, sekalinya keluar pasti buat konten ya kan, biar nggak gabut di rumah. Jadi ya kalau buat gue sih pribadi ya nggak memberatkan gue sih guys GSX, dan gue pergi ya lihat aja kayak weekend gitu, atau enggak kalau hari biasa, hari-hari dimana hari-hari yang nggak pulang kerja, atau enggak hari nggak kerja sih guys, hari pulang kerja nggak dipulang kerja atau di berangkat kerja gitu. Kayak biasanya gue jam 8 baru keluar sampai jam 2 gitu pulang, biar nggak macet guys, hindarin macet, karena kalau udah macet tuh malas banget guys pakai GSX gitu. Karena gitu ya guys ya. Gue posisi ridingnya sih sebenarnya mungkin kalau posisi mau enak mah beli naked ya guys ya, tidak beli motor fairing kayak gini gitu. Sebenarnya sih nggak terlalu bermasalahan koplingnya sih guys, kayak macet tuh harus buka tutup kopling nggak. Kalau gue sih nggak terlalu di situnya, lebih ke posisi ridingnya gitu, lebih ke posisi ridingnya aja sih. Kalau gue posisi ridingnya terlalu menyala, ditambah harus buka tutup kopling ya. Nikmati lah ya guys ya, kenikmatan itu biarkan kamu. Oh ya, gue juga tadi kan mau ngasih tips kan gimana sih cara ngurangin pegelnya. Ya lowering sih guys, lowering tuh ngaruh. Kalian kalau mau tahu lebih jelasnya kalian lihat di lowering kit, di video gue yang pokoknya ya yang pakai lowering kit, kelebihan kekurangan pakai lowering kit kalau nggak salah. Tuh jelas gue bilang kali. Gue jelasin intinya doang. Terus sarung tangan, kalian tuh pakai sarung tangan. Apa yang anti pegel GSX ya? Ada deh pokoknya. Oh iya, gue di 2 itu guys, kalian tonton deh. Tuh nyambung videonya. Gitu. Terus pakai sarung tangan gitu. Setelah itu lowering kit, sarung tangan. Apa lagi ya? Lowering kit, sarung tangan, sama posisi riding. Itu kalian jepit tangki, terus kadang kalian tangannya bertumpu di stang gitu. Kalau kalian mau ngurangin komstir rusak gitu ya jangan terlalu sering-sering ditumpu gitu tangannya ke stang. Jadi kadang kalian jepit juga pakai paha, bagian tangki aja kalian jepit kayak gini nih, paha, biar nggak bebannya di stang semua. Karena ekstra guys komstir kalian kalau kalian naruh beban di tangan depan semua. Ya kalau macet kan ya mau nggak mau karena kan harus buka tutup kopling kan. Gitu sih guys. Jadi mungkin segitu dulu kali guys ya untuk video kali ini. Kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Terima kasih yang udah nonton. Semoga rezeki kalian dilancarkan selalu.